hari ini kondisi Kepri berjalannya seperti kura-kura begitu. Terbayang oleh saya betapa lambatnya kura-kura berjalan. Maka saya pikir ya kita mesti rubah itu, bagaimana ke depan Kepri itu mesti berlari seperti kuda gitu ya. Dan maka saya selalu katakan kalau saya jadi gubernur, saya bersama kabupaten kota akan mencoba juga melahirkan perda-perda yang isinya relaksasi-relaksasi untuk para pelaku investasi, agar supaya kita bisa menciptakan teori gula dan semut itu. Target kita akan menciptakan lapangan kerja baru 100.000 tenaga kerja gitu, lapangan kerja, supaya ya daerah kita ini benar-benar kompetitif. Kalau begini terus kita nggak mungkin bersaing dengan kawasan-kawasan investasi di negara lain, bahkan di Jawa dan lain sebagainya. Selamat datang Pak Ansar Ahmad. Selamat datang. Terima kasih. Saya kembali diundang di Report Tribun. Ini kali kedua ya Bang ya. Kali kedua nih Pak Ansar mampir ke studio kita. Sebenarnya kita undang semuanya nih, ya kan? Ya. Dan berharap sih undangannya urut ini, tapi yang duluan nih Pak Ansar yang menyambut nih. Wah, luar biasa. Kita Luar biasa. pantas merasa mendapatkan hak istimewa nih. Terima kasih. Masih seger ya, padahal semalam kayaknya lagi tegang-tegangnya ya. Iya. Pak Ansar, jadi semalam tuh habis debat itu banyak yang mention ke kita, apa, yang calon-calon gubernur dibawa debat ke podcast dong gitu kan. Wah, kita sih ikut aja asal KPU dan Bawaslu boleh kan ya. Iya. Tapi mungkin gini, sebelumnya kita lebih baik kita akan lebih personal seperti ini karena kita ingin menggali Pak program-program visi misi dari pasangan calon termasuk Pak Ansar agar lebih detail. Gimana Pak perasaannya setelah semalam Agak sedikit tegang ya Bang ya. Debat itu? Kadang-kadang ada yang di luar prediksi kita pertanyaan panelis. Akan tetapi ya kita coba mencari jawaban-jawaban yang mendekati kalau memang mungkin pertanyaan itu mungkin jauh dari jangkauan kita, tapi kan kita lihat tema besarnya 3 itu. Kalau berbicara masalah pelayanan publik ke masyarakat yang baik kan pasti berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan eksistensi ASN, betul. berkaitan dengan konsistensi kita melaksanakan aturan dan undang-undang. Saya kira kan 3 kerangkanya itu di situ aja gitu. Jadi kita bisa juga memberikan jawaban yang mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan objek-objek yang melayaninya gitu. Iya. Kita juga mantau, kita mantaunya di sosmed Pak. Kita mantaunya di sosmed, mungkin karena nggak ini ke Ferry ya. Kita mantau di sosmed tuh banyak melihat ternyata ada yang komen tuh kadang melihatnya itu di luar dugaan pasangan Pak Ansar dengan Bu Marlin. Salah satunya tentang Bu Marlin lah. Ternyata Bu Marlin ini juga ya seru juga gitu kan. Kalau di sosmed ya Pak ya banyak yang itu. Gimana Pak? Pak Ansarnya ya tetap dan kayaknya paling tenang gitu ya. Kesannya memang tenang. Kesannya tenang banget ya. Ibu Marlin itu orang yang punya kemauan keras, sungguh-sungguh. Saya awalnya juga unpredictable lah buat beliau. Tapi ternyata beliau punya kemampuan dan cukup menguasai itu persoalan gender, persoalan stunting, persoalan pemberdayaan perempuan. Dan saya selalu diskusi lepas saja sama beliau. Banyak kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ujian dari saya dia bisa jawab semua. Bisa jawab ya. Dan makanya semalam saya terbantu sekali karena ternyata Ibu Marlin bisa saling isi-mengisi sama saya. Iya. Kelihatan sekali kok. Dominasi gubernurnya calon yang gubernurnya itu jadi nggak, kalau di nomor 3 nggak terlalu nih. Kalau yang di lain kan ada yang mengatakan seperti itu ya. Itu Pak Ansar sebenarnya biasanya kan kalau mau debat kan udah disiapkan nanti mau ngomong apa, mau disampaikan apa, atau mungkin kita siap-siap mengantisipasi pertanyaan dari panelis nanti kira-kira seperti ini. Tapi sebenarnya dari timnya, dari keseluruhan programnya Pak Ansar Bu Marlin itu sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan gitu loh dari program-program besarnya Pak Ansar? Fokusnya tuh lebih kemana sebenarnya? Kita memang fokus 3 hal penting. Pertama penanganan COVID, kemudian percepatan pemulihan ekonomi dan menjamin jaring pengaman sosial di masyarakat. Jadi memang itu 3 tema besar yang kita bawa.
walaupun jangkauan visi misi kita jauh ke depan, tapi kita lebih banyak bicara hal-hal yang taktis saat ini, karena itu yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Betul. Bagaimana COVID tertangani dengan baik, ekonomi pulih, kemudian kita bisa menjamin terjadinya interaksi sosial kembali di masyarakat. Iya. Yang kalau saya ngambil kata Pak Ansar tadi taktis itu kan di situ dibutuhkan kecepatan ya, nggak hanya jadi berpikirnya cepat, bergeraknya cepat ya Pak ya, karena mungkin nanti ketika dilantik waktunya gubernur yang apa ya, yang edisi ini itu kayaknya cuma sebentar ya Pak ya, cuma 3 tahun ya. 3 tahun Bang. Nah, kata-kata itu saya jadi ingat dulu Pak Ansar itu kan pernah podcast di kita, itu quote-nya sempat viral di yang Tribun bikin sempat viral itu quote tentang apa itu, mungkin kita mau nonton bentar coba diputar teman-teman. Kekuatan itu bargainingnya tidak sekuat seorang gubernur gitu untuk membangun daerah. Saya pikir kalau konsep-konsep saya mendorong pembangunan daerah bagus pun mungkin bagusnya hanya di atas kertas, karena saya bukan eksekutor, saya legislator. Maka selain itu karena hari-hari masyarakat banyak yang WhatsApp minta saya mencalonkan diri sebagai gubernur. Saya tidak tahu juga alasannya, tapi saya yakin masyarakat itu setiap ada pergantian pemimpin pasti ada hope gitu ya. Ada harapan-harapan perubahan buat mereka. Saya ingin Kepri ini ke depan ya terbangun dengan cepat lah. Saat ini Kepri ini berjalannya seperti kura-kura katanya gitu. Kepri. Jadi kalau boleh biar berlarinya lebih cepat gitu. Oke. Saya ingat betul kata-kata Pak Ansar waktu itu. Kepri ini katanya bergeraknya seperti kura-kura. Iya. Serius tuh Bang? Saya mengutip ucapan Pak Profesor Dr. Hari Azhar Aziz pada saat beliau diwawancarai salah satu presenter radio online gitu. Ditanya bagaimana kondisi Kepri hari ini, beliau katakan hari ini kondisi Kepri berjalannya seperti kura-kura begitu. Terbayang oleh saya betapa lambatnya kura-kura berjalan. Maka saya pikir ya kita mesti rubah itu, bagaimana ke depan Kepri itu mesti berlari seperti kuda gitu ya. Agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Mungkin kita bisa segera mengejar agar angka-angka indikator ekonomi sosial kita yang terkonstruksi oleh pandemi COVID-19 ini kiranya kita dapat segera rebound gitu ya. Kita segera bangkit kembali, dan itu perlu kecepatan, perlu inovasi dan perlu keberanian gitu. Tanpa itu saya kira ya kita nggak akan bisa merubah kura-kura menjadi kuda itu gitu. Jadi Abang yakin bisa ya? Bisa. Insya Allah. Kayaknya kura-kuranya diganti kuda, maksudnya kan gitu tak Pak? Iya. Pak, apa kalau lihat visinya Pak Ansar, Bu Marlin di debat semalam dicantumkan itu kan bagaimana pasangan calon Ansar Ahmad dan Marlin Agustina ini di Pilgub Kepri memiliki visi untuk mewujudkan Kepri yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Nah, terkait dengan mewujudkan masyarakat Kepri yang makmur itu, apalagi kan kondisinya kan ke depan kan nggak hanya hari ini, ke depan sepertinya kita akan hidup di era pandemi. Bagaimana masyarakat Kepri ini bisa makmur Pak Ansar ketika nanti misalkan nih Pak Ansar ingin mewujudkan itu? Ya tentu dengan usaha-usaha keras kita gitu ya. Kata-kata makmur itu kita coba mendefinisikannya, kita mesti menjamin kehidupan masyarakat yang cukup memenuhi kebutuhannya dan kesejahteraannya. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita melakukan langkah-langkah strategis dan taktis tadi ya. Nah, contoh kalau kita bicara persoalan melemahnya daya beli, maka apa strategi yang harus kita lakukan jangka pendek ini? Nah, salah satunya seperti selalu saya katakan, kita mungkin akan memperbanyak program-program padat karya tunai ke depan, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, biasanya program padat karya itu skala anggarannya kan kita batasi, akan tetapi volumenya banyak di mana-mana. Mungkin kita akan masuk ke pusat-pusat pemukiman masyarakat, sekaligus kita melengkapi berbagai fasilitas umum masyarakat, infrastruktur masyarakat. Kita juga memberikan kesempatan masyarakat bekerja, dan biasanya program padat karya tunai itu masyarakat dibayar harian gitu. Sehingga mereka yang mungkin terdampak COVID, pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan, mereka bisa bekerja dalam jumlah yang
yang banyak dan setiap hari mereka mendapat upah sehingga daya beli masyarakat di bawah juga terjaga gitu. Saya kira mungkin cara-cara dan strategi seperti itu yang harus kita lakukan dan kita akan mengurangi program-program besar dalam arti kata yang membebani APBD terlalu besar. Tapi kita tidak menghilangkan itu, kita berusaha mencari peluang dan anggaran itu dari pemerintah pusat. Karena meskipun di masa COVID ini pemerintah pusat masih banyak juga menyediakan anggaran-anggaran di kementerian-kementerian teknis. Seperti ketika rapat dengar pendapat bersama Menteri Perhubungan saja kemarin, Menteri Perhubungan masih diberikan pagu anggaran sampai 41 triliun gitu ya. Maka itu masih ada program-program pembangunan di daerah-daerah yang urgen yang bisa kita kejar gitu. Dan ada 3,2 triliun rencana untuk pendidikan yang sebagian besar saya kira itu pendidikan vokasi. Vokasi di bidang perhubungan. Maka saya akan merisik itu nanti kemungkinan kita kerjasama dengan Politeknik Batam agar APBN di perhubungan yang seperti itu kita tarik sebanyak-banyaknya juga ke Kepri. Kita tinggal mengakses generasi-generasi muda kita yang potensial untuk mengikuti pendidikan vokasi itu. Selain juga kita sediakan di APBD karena itu penting gitu. Nah ini kan momen podcast ini kan jadi kita bisa tahu lebih detail. Kalau debat semalam kayak banyak komen terbatas waktu. Iya Pak, nanggung ada yang bilang kita nggak paham ini pada ngomongin apa gitu Pak. Maaf ya Pak ya itu kan kemarin. Pak itu kan contoh. Halo Bang, itu satu lagi kalau makmur sudah Babang jawab. Kalau berdaya saing itu seperti apa Bang konkretnya itu Bang? Ya berdaya saing itu kita mendorong masyarakat Kepri, kemudian aparatur pemerintah dan pelaku usaha kita bisa bersaing di pasar global dan regional. Dan ketika kita bicara daya saing di sisi masyarakat, kita ke depan memang sengaja mengejar program-program pendidikan generasi muda kita yang bersertifikasi keahlian ya, pendidikan vokasi. Tapi kita dorong tidak hanya orientasinya inward looking, tapi mesti outward looking juga. Artinya kita dorong mereka tidak berebut pasar kerja di dalam, tapi kita mesti berusaha bagaimana mereka mengejar pasar kerja di luar. Contoh seperti hari ini kita punya sekolah tinggi ilmu kesehatan. Kalau 1 tahun itu 5 lokal berarti setiap tahun 200 tenaga medis kita lulus di situ. Tapi selama ini kelasnya kan paralel semua. Sementara pasar kerjanya sangat terbatas untuk mereka. Maka sebagian besar kadang-kala mereka bekerja tidak sesuai dengan background pendidikan mereka. Nah ke depan mungkin kita coba rancang gitu. 1-2 lokal mungkin kelasnya paralel, tapi 3 lokal yang lain kita coba persiapkan untuk lokal internasional mereka. Gitu. Mereka mungkin selain nanti dapat ijazah, kita upayakan mereka mendapat uji kompetensi dari lembaga sertifikasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti yang sudah saya coba di Sahid Bintan itu. Saya kira itu memberikan ruang mereka untuk mengejar pasar-pasar kerja di luar. Saya ingat ketika Pak Jokowi dulu bertemu dengan Raja Salman, salah satu penandatanganan kerjasamanya yaitu mengakses tenaga-tenaga medis ya ke Saudi Arabia. Dan saya kira masih banyak di tempat-tempat lain terbuka peluang itu seperti di Turki, di Maroko, di Dubai, di Singapura, bahkan di Malaysia. Dan kita memang hanya perlu mempersiapkan mereka untuk memiliki kompetensi untuk pasar-pasar di luar negeri itu. Sekarang saya kira melamar kerja di era digital ini kan sudah bukan hal yang sulit. Ada email, ada apa semua fasilitas. Saya kira mereka bisa. Dan seperti yang di Sahid Bintan itu, hari ini 40-an anak Bintan bekerja di luar negeri. Meskipun hanya setahun saja kita berikan pendidikan vokasi. Saya memang tak biarkan itu anak-anak SMA itu
setiap tahun banyak yang menganggur ya tanpa dipikirkan Selesai oleh lulus habis itu pemimpin. nganggur nggak tahu Maka saya ngapain. sediakan itu pendidikan boarding school meskipun hanya diploma 1 supaya mereka cepat masuk ke pasar kerja, setiap tahun bisa diikuti oleh adik-adiknya yang lulus SMA tapi tidak nyambung ya. Iya, Pak Dan Ansar. kita coba terapkan itu nanti. Iya, nah saya melihatnya gini, tadi kok yang Pak Ansar sampaikan kan bagaimana mengupgrade kualitas SDM dengan tadi misalkan mendorong mereka agar memiliki sertifikasi kompetensi yang ini. Nah, kondisi saat ini kan kalau misalkan kita minta masyarakat untuk kalian memiliki sertifikasi, kalian harus upgrade itu. Tapi di sisi lain kondisi mereka kan sekarang sudah sulit. Susah, Bang. Semua sumber daya kan serba terbatas gara-gara pandemi itu. Apa treatmentnya gimana yang lebih ini Pak? Teman-teman itu. Saya kira itu tugas pemerintah. Saya kira masyarakat yang penting masyarakat keluarganya mendorong, kita menyediakan anggarannya. Dan itu anggaran dari pemerintah di Bintan pun saya lakukan itu. Hari ini APBD kita 3,8 triliun ya. Meskipun kebutuhan kita banyak, tapi kita harus mengurangi kebiasaan kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang terlalu banyak. Mungkin lebih banyak kita fokus untuk saat seperti ini memberikan kesadaran kepada ASN kita bahwa saatnya lah hari ini kita mesti bisa menjawab persoalan-persoalan masyarakat itu. Dan dulu ketika APBD Bintan itu sangat minim, kita bisa lakukan itu ya karena memang kita berhemat gitu. Saya akan coba itu guidance itu karena ya situasi seperti ini kita mesti betul-betul mempersiapkan anak-anak kita. Dan kan kita sudah banyak informasi yang kita terima bahwa dalam waktu dekat insya Allah 3 kawasan Batam, Bintan, Karimun ini akan menjadi kawasan ekonomi khusus menyeluruh. Pemerintah pusat juga memberikan relaksasi baik itu perizinan maupun tax holiday. Dan maka saya selalu katakan kalau saya jadi gubernur, saya bersama kabupaten kota akan mencoba juga melahirkan perda-perda yang isinya relaksasi-relaksasi untuk para pelaku investasi agar supaya kita bisa menciptakan teori gula dan semut itu. Dan pengusaha juga sudah mulai melakukan itu, makanya kemarin Pak Menko Perekonomian melonsing kawasan investasi murah Batam, Bintan dan Karimun. Maka kalaulah pemerintah pusat melakukan itu, organisasi profesi di pengusaha melakukan hal itu, masa Pemda diam-diam aja nih. Nah, kita yakin kalau investasi akan kembali menggeliat di Kepri ini, dan kita mesti mengejar itu. Kenapa saya katakan? Maka di visi misi kami, program kami dalam waktu masa pemerintahan ini, target kita akan menciptakan lapangan kerja baru 100.000 tenaga kerja gitu, lapangan kerja. Dan itu bukan tanpa hitungan-hitungan ya, karena memang tingkat pengangguran kita hari ini saat ini sudah mencapai 117.179 orang. Dan itu sangat cepat. Kemarin masih triwulan 2 baru 50.000-an. Nah ini kayak nambah terus nih triwulan 3 karena banyak PHK, banyak ini 117.000. Maka meskipun itu belum mencapai angka itu, tapi kita upayakan kejar itu. Nah, satu contoh seperti Bintan Alumina Indonesia itu. Hari ini sudah 12 triliun itu investasi di situ. Dan nanti akan menjadi 34 triliun. Itu nanti akan menyerap tenaga kerja sampai 20.000. Kemudian juga kita upayakan memanfaatkan fluktuasi ekonomi di luar seperti buruknya hubungan dagang Amerika dan China. Itu Amerika dan Jepang kan akan menarik keluar 1.500 investornya dari China. Itu Hong Kong juga karena gagal merdeka tunduk kembali ke undang-undang China. Itu Amerika kan akan mencabut hak privilege-nya di Hong Kong. Maka Amerika dan Jepang juga akan menarik investornya dari Hong Kong. Ya kita berharap jangan mereka lari ke Kamboja, ke Vietnam, ke Thailand, ke Malaysia. Kita mesti tarik sebanyak-banyaknya ke Kepri. Maka kita mesti berani menurunkan tarif-tarif pajak, retribusi daerah, bahkan termasuk BP kawasan yang selama ini mungkin menyebabkan tidak kompetitifnya iklim investasi di Provinsi Kepri.
Saya kemarin ada satu yang menarik waktu Pak Menko Perekonomian di Bintan ketika beliau virtual dengan beberapa pengusaha dari Amerika dan Jepang. Beberapa pengusaha di Jepang itu mengatakan begini, salah satu persoalan mereka, bayangkan ongkos kontainer dari Jepang ke Singapura itu lebih murah dibandingkan ongkos kontainer yang sama, volumenya yang sama dari Batam ke Singapura. Bayangkan. Waduh, padahal jaraknya berapa? Makanya, jadi kita mesti ada restrukturisasi, baik itu namanya pajak daerah maupun mungkin sewa-sewa yang diberlakukan badan pengusahaan kawasan, supaya ya daerah kita ini benar-benar kompetitif. Kalau begini terus kita nggak mungkin bersaing dengan kawasan-kawasan investasi di negara lain, bahkan di Jawa dan lain sebagainya. Belum kita bicara tingginya tingkat harga kebutuhan hari-hari dan bahan pokok kebutuhan lainnya di Kepri ini gitu. Maka ini mesti ada kebijakan-kebijakan, terobosan-terobosan yang cukup berani ke depan gitu. Pak Ansar ini bisa kalau jadi gubernur kayaknya akan banyak ngasih diskon ini. Kayak diskon akhir tahun. Kemudian ya. Jadi tadi kalau Pak Ansar nargetkan 100 ribu 100.000 ya Pak ya. 100.000. Tadi yang Bintan Alumni aja 20.000. Cari 5 perusahaan udah nyampe target Pak. Makanya kalau kita cepat ini meregulasi meregulasi kembali pungutan pajak, retribusi yang lain, saya kira kita bisa menarik sebagian dari rencana Amerika dan Jepang itu menarik keluar investasinya dari China. Dan kemarin setelah di launching kawasan investasi murah Batam Bintan Karimun itu di kawasan Wiraraja aja sudah ada beberapa investor Jepang yang bakal masuk. Maka kita mendorong Kadin, Apindo sebaiknya duduk bersama supaya memperluas itu kawasan investasi murah di Batam Bintan Karimunnya. Karena situasi seperti ini tidak ada cara lain kecuali berani memberikan relaksasi kepada investor. Memang kita punya total loss ya. Diskon tadi pasti ada total loss. Tapi mungkin kita kehilangan 10 poin. Kita akan dapat pengganti 100 poin. Karena setiap investasi pasti lapangan kerja baru terbuka. Target kita tadi tercapai mudah-mudahan. Kemudian lapangan usaha terbuka, kegiatan ekonomi yang lain bisa terdorong. Kita hanya barengi tadi dengan meningkatkan kualitas SDM kita dengan program-program pendidikan vokasi bersertifikasi sesuai dengan pasar kerja nanti ke depan yang tersedia. Nah, saya kira kalau demand dan supply ini ketemu, saya kira anak-anak kita mendapat tempat yang terhormat. Maka ini mesti simultan kerjanya ini. Berarti tadi yang makmur dan berdaya saing udah kejawab tuh ya. Terjawab Mas ya. Kalau constraint-nya APBD ya pertama kita mesti menghemat APBD. Pekerjaan-pekerjaan yang besar ya jangan kita bebani melalui APBD tapi kita cari peluang-peluang di pusat. Mantap. Siap. Iya, Pak Ansar, soal tadi mewujudkan masyarakat makmur dan berdaya saing sepertinya kejawab nih Pak Ansar sudah jelaskan detail. Nah, sekarang terkait yang berbudaya itu gimana? Ya artinya apapun aktivitas ekonomi, sosial, semua di Kepri ini harus benar-benar tidak keluar dari kerangka budaya Melayu sebagai payungnya dan juga dibingkai oleh budaya Nusantara. Nah, jadi supaya kita tidak kehilangan identitas. Artinya pembangunan kita laksanakan, kemudian kegiatan ekonomi kita laksanakan, akan tetapi identitas budaya kita tidak kita tinggalkan. Dan juga payungnya selain budaya dan tentunya agama. Karena Kepri ini identik dengan kemelayuannya. Biasanya adat bersandikan sara bersandikan kitabullah itu. Jadi agama, budaya itu menjadi pendorong gitu ya, untuk membangun daya saing dan memakmurkan masyarakat Kepri ini. Oke. Pak Ansar, setiap pilkada, pilpres itu biasanya calon-calon punya senjata dan sering kita dengarnya itu selalu jualan kartu, Pak. Gitu. Nah, Pak Ansar kemarin dengar-dengar juga punya kartu juga, kartu apa ini? Kepri Sejahtera. Kepri Sejahtera. Bisa dijelaskan itu Pak, apa itu kartu Kepri Sejahtera?